Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy karena kita menang dan lolos ke babak berikutnya, sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, pertandingan malam kemarin tuh luar biasa. Bagaimana Inter ya bisa keluar dari tekanan dan menang dan lolos ke babak berikutnya. Ini luar biasa. Selamat buat Inzaghi, selamat buat timnya. Ini luar biasa pencapaian Inter. Masih tersisa 2 pertandingan lagi, tetapi Inter sudah lolos ke babak gugur, sistem gugur ya, sahabat Bob. Ini luar biasa. Bagaimana Inter ya bermain di kandang Salzburg ya, walaupun ditekan, bagaimanapun di kandang mereka itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi Inter pinter ya, bagaimana mereka mencoba bertahan, menahan dan menyerang, sahabat Bob. Inilah kekuatan Inter, ini luar biasa dan kita berharap semoga Inter terus melanjutkan tren positifnya. Karena memang kekompakan Inter ini luar biasa. Jadi patut kita bangga dengan Inter kita, sahabat Bob. Bagaimanapun Inzaghi terus tiap tahun berkembang dan akhirnya dia membuktikan dirinya bahwa Inter selama di tangan dia selalu lolos ke babak sistem gugur. Bahkan di musim lalu sampai final. Semoga di musim ini Inter bisa menjuarai Liga Champion. Ya, kenapa tidak? Bermimpi boleh, tapi dan kita juga bisa melihat realistis secara apa yang kita lihat yang dilakukan Inzaghi terhadap Inter, sahabat Bob. Oh ya, hari ini 10 November ya, Hari Pahlawan. Ini 10 November adalah Hari Pahlawan buat kita semua, sahabat Bob. Terus juga berita satu lagi adalah Federico Di Marco adalah lahir juga 10 November tahun 97. Berarti umurnya sekarang 26 tahun. Selamat ulang tahun buat Di Marco dan semoga semakin gacor. Dan juga ada berita baik bahwa sekarang untuk perpanjangan kontraknya Di Marco ini lagi berjalan, semoga ini segera beres dan dia bisa lama di Inter dan bahkan juga bisa selamanya. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob ya. Ini sedikit kemarin apa yang dibilang Inzaghi tentang setelah pertandingan. Sepenuhnya pantas ya, beruntung memiliki pemain hebat ya. Maksudnya bahwa Inter pantas menang ya, apa yang dilakukan timnya dan apa yang mereka kerjakan selama ini. Ada kepuasan besar bisa mencapai babak 16 besar Liga Champions dengan sisa 2 pertandingan lagi. Dan untuk tahun ketiga berturut-turut ya dia membawa Inter ke sana. Grup ini tidak mudah, oleh karena itu lolos ke babak 16 besar sepenuhnya sangat layak. Ya, Inzaghi juga memuji pemainnya. Ya, Lautaro adalah pemain yang sangat penting memberikan kepuasan besar. Sama seperti rekan satu timnya. Pengaruh De Vrij di sepertiga pertahanan sangat sensasional setelah diperkenalkan dia. Hal yang sama berlaku untuk Barella. Aslani melakukan pekerjaan dengan baik untuk kesekian kalinya. Di Marco bermain di menit-menit akhir dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Saya mendapat tanggapan luar biasa dari semua orang. Saya cukup beruntung memiliki pemain hebat yang berkomitmen, klub yang kuat di belakang saya. Kemudian kami mendapatkan dukungan dari para penggemar yang juga luar biasa ya. Jadi memang pemain-pemain Inzaghi dan dia juga memuji Sanchez, Thuram ya. Jadi semua pemain dia puji ya. Nah, ini yang dibilang pelatih Inter Milan dipuji sebagai alkemis terampil usai kemenangan Liga Champion ya. Jadi ini menurut si Gazzetta dello Sport ya. Berkat rotasi cerdasnya Inzaghi meraih hasil positif di berbagai bidang sekaligus menjaga tingkat energi para pemainnya dalam jangka panjang. Inter sekarang akan berusaha merebut posisi teratas di Liga Champions dan mereka saat ini berbagi keunggulan dengan Sociedad yang juga mengoleksi 10 poin. Kedua belah pihak akan bentrok di Giuseppe Meazza tanggal 12 Desember ya. Ini kita akan lihat bagaimana nanti ya
bagaimana Inter bisa menjadi juara grup, karena ya udah ada 6 grup, 6 tim yang sudah lolos, dan ini juga berat-berat ya lawannya ya. Nah, mantan juru taktik Lazio itu memasukkan Lautaro dan Barella di setengah jam terakhir. Gelandang asal Italia mendapat hadiah penalti karena tendangan membentur tangan lawan. Ya, Martinez memecahkan kebuntuan dan mengamankan kemenangan berharga. Ya, bahkan ini adalah gol ke-14 Lautaro Martinez di semua kompetisi di 15 pertandingan. Ini luar biasa, sahabat Bob. Jadi Inter kita memang jos ya. Nah, duo super sub Inter Milan menerima peringkat tertinggi ya. Cameo bak-bak kedua Salzburg ya. Ini rating tertinggi dipegang sama Barella dan Lautaro Martinez, dan ternyata mereka memang dikasih istirahat terus dikasih kesempatan bermain 20 menit terakhir, itu juga sangat bagus sahabat Bob. Jadi mereka tidak terkuras energi mana mereka, dan bagus strategi Inzaghi. Bahkan waktu Lautaro dulu juga dicadangkan, setelah dia dimasukkan dia mencetak 3 gol ya, luar biasa. 4 gol apa 4 gol ya. Ini luar biasa. Semoga terus ya begini. Nah, ini yang dibilang oleh si Lautaro Martinez ya. Berkat mereka harapan dan untuk peninggalan Ballon d'Or ya, prestasi cemerlang. Jadi dia seorang kapten yang luar biasa. Ini dia. Kemenangan ini memberikan kami kepuasan. Kami sangat senang karena lolos saat tinggal 2 pertandingan tersisa untuk menyelesaikan grup. Berarti kami telah melakukan dengan baik, kata Toro. Pertandingan penyisihan grup sangat sulit karena kami menghadapi tim-tim hebat. Namun kami harus menyelesaikan tugas ini. Saya selalu berterima kasih kepada satu rekan tim saya karena saya membantu mereka melakukan apa yang saya katakan. Ya, berkat mereka saya selalu menikmati momen luar biasa. Mereka sangat membantu saya di lapangan ya. Penting untuk memainkan pertandingan-pertandingan di Eropa bagi kami dan Inter. Liga Italia juga sama sulitnya dan kami ingin sukses di sana juga. Jadi dia bilang bola emas, memenangkan trofi dan mencetak gol tentu saja penting. Jadi saya berharap bisa lebih maju lagi tahun depan ya. Semoga ya Lautaro Martinez juga sangat dipuji oleh teman-temannya karena dia punya leadership, karena dia bukan hanya di lapangan, di luar lapangan, dia juga sangat bagus. Jadi cocok ya kalau memang kemarin Inter bilang akan memberikan kontrak seumur hidup. Bisa aja sahabat Bob ya. Nah, ini yang dibilang oleh kapten kita si kemarin waktu pertandingan Salzburg, si Bastoni ya. Si Bastoni bilang, dihormati mengenakan ban kapten. Martinez titik acuan, tidak ada tempat untuk egoisan ya, dia bilang gitu loh. Saya bahagia secara pribadi, namun yang terpenting tim. Merupakan kehormatan luar biasa untuk mengenakan ban kapten yang telah dikenakan oleh begitu banyak juara hebat, kata Bastoni. Kami tahu pentingnya pertandingan ini. Ketika kami kembali dari Jeddah, kami menjalani minggu yang intens. Saya akan berikan pujian kepada Salzburg yang membuat kami kesulitan baik di sini maupun di Milan ya. Mereka masih muda dan intens dan sangat sulit bermain di stadion mereka. Tapi saya senang dengan respon tim. Kami sudah dewasa, di babak kedua kami meningkatkan standar dan meraih kemenangan. Terus Bastoni juga memanfaatkan kesempatan mengenakan ban. Kami sangat senang memiliki Lautaro Martinez di tim. Dia adalah titik acuan pada tingkat teknis, tetapi juga tingkat manusia ya. Dia memberikan kami bantuan yang baik dalam dan di luar lapangan. Pemain Italia tersebut menegaskan bahwa tidak masalah siapa yang memulai pertandingan karena tidak ada ruang untuk keegoisan di Inter. Ini luar biasa ya. Seperti yang dikatakan Pratesi, tidak masalah siapa yang bermain. Satu-satunya hal yang penting adalah kemenangan. Tidak ada ruang untuk egois karena tujuan akhir terlalu penting. Kami semua senang dengan rotasi ini. Kami semua memanfaatkan menit-menit bermain dan kepercayaan diri. Kami ingin terus begini. Ini hebat Inzaghi ya. Salut ya bagaimana dia menjaga para pemain ya, dan para pemain mengucapkan hal seperti ini. Ini luar biasa ya. Jadi semua pemain dapat jatah bermain walaupun mereka tidak menjadi starter, tetapi mereka happy. Ya, ini tugas leader yang luar biasa dari Inzaghi. Nah, terus juga si Aslani juga bermain bagus kemarin menggantikan Hakan. Jadi Hakan sama Mkhitaryan tidak seperti biasa, mungkin mereka kelelahan, tetapi Aslani semakin hari semakin meningkat.
Dia memuji Lautaro Martinez. Dia luar biasa membantu saya melewati masa-masa sulit ya. Dia selalu mendukung saya di masa-masa sulit, kata si Aslani. Kemenangan yang sangat penting karena kami menutup babak kualifikasi. Kami tidak ingin membuat Salzburg kembali bermain. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang Toro. Dia luar biasa di dalam dan luar lapangan. Seorang anak emas. Dia membantu saya bahkan di saat-saat saya sulit. Saya berterima kasih padanya dan saya senang klub memiliki kapten seperti Toro, kata si Aslani ya. Terus juga sedikit gue update bahwa Inter lagi bertarung dengan Melon ya untuk mendatangkan pemain Jerman ya, Hasan Cuadrado ya. Dia punya klausul 12 juta. Ternyata memang Melon sudah mengincar, sudah memantau itu sekitar 2 tahunan. Baru Ausilio juga memantau. Jadi siapa nih yang akan mendapatkannya? Karena dari klub Bundesliga juga mengincar, terutama Bayern Munchen. Akankah Ausilio bisa mendapatkan Ouedraogo? Kita lihat sahabat Bob, saingan kita yang jelas ini adalah derby untuk transfer pemain dengan Melon, dan semoga juga nanti bisa mengalahkan saingan-saingan lainnya dan Inter bisa mendapatkan Ouedraogo ya. 12 juta, apalagi Inter sekarang lagi banyak duit sahabat Bob, lolos ke babak 16 besar ya. Terus terungkap kemenangan Inter di Liga Champions Milan Salzburg bernilai 70 juta. Ya, ini penjelasannya bagaimana ya. Ternyata gol dari penaltinya Lautaro Martinez itu seharga 70 juta loh. Pertama, setiap kemenangan di babak penyisihan grup di Liga Champions memberi klub hadiah sekitar 2,8 juta. Kualifikasi di babak 16 besar menghasilkan 9,6 juta euro. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, ini juga memastikan setidaknya fase full house di Giuseppe Meazza di babak sistem gugur akan menghasilkan 7 juta ya. Nanti di pertandingan berikutnya di sistem babak gugur, Inter akan mendapatkan 7 juta dari pendapatan dari penonton. Nah, terakhir tadi malam secara matematika memastikan Inter lolos ke Piala Dunia Antar Klub 2025. Ini memperebutkan 2,5 miliar gila hadiahnya ya. Nah, ini akan menjadi edisi pertama dari turnamen yang diperbarui yang melibatkan 32 klub dari seluruh dunia. Ini akan berlangsung di Amerika pada musim panas 2025. Laporan tersebut mengklaim bahwa Inter diperkirakan mengumpulkan dana sekitar 50 juta euro dari partisipasi mereka. Jadi keseluruhan tendangan penalti Lautaro Martinez berharga 70 juta euro, kata sumber tersebut. Nah, sahabat Bob, ini juga selamat juga buat Inzaghi lolos ke babak sistem gugur Piala Dunia Antar Klub, dan ini memang pantas ya, dan kita bangga dengan Inter kita ya, dengan kerendahan hati dan juga keintensan mereka sahabat Bob. Dan juga kita juga salut dengan apa yang manajemen lakukan, dan para pemain benar-benar kompak ya, dan ini akan menjadi berita baik buat kita sahabat Bob. Terus juga kalau kita berbicara kemarin ya, penaltinya Lautaro Martinez ini juga luar biasa. Kenapa gitu loh? Dengan hasil yang ditentukan dalam pertandingan Salzburg, Inter memastikan diri berada di puncak peringkat ya. Adu penalti, faktanya tidak ada tim di 5 liga top Eropa yang mencetak gol seperti dia dari titik penalti di semua kompetisi. Ada 7 gol dari jarak 11 meter dari 7 percobaan. Musim ini antara ada Hakan dan Martinez ya. Jadi sebelumnya Hakan juga mencetak gol di titik penalti di Serie A itu udah 4 ya, terus juga ditambah dengan Lautaro jadi 7, dan ini tidak ada di tim manapun di top Liga Eropa sahabat Bob. Selamat buat Inter ya. Nah, ini sahabat Bob, kalau tadi juga ada sedikit laporan bahwa kemarin ya si pertandingan kemarin juga Napoli ditahan imbang oleh Union Berlin, sementara yang lain-lain Inter semua melaju, maksudnya memenangkan pertandingan. Ini di Liga Eropa, Liga malam Jumat juga Atalanta tadi menang, Fiorentina menang, dan Mourinho dan Lukaku KO 2-0 sahabat Bob ya, melawan Slavia ya. Ya, jadi kita
turut bangga ya bagaimana kita nanti juga akan ketemu dengan Frosinone. Ini juga bukan lawan yang gampang dan Inter benar-benar harus bisa melewati ini, sahabat Bob. Dan juga berita baik buat Inter bahwa perjanjian dengan Qatar juga sudah akan selesai ya. Klausul sponsor seragam 2024 sampai 2025 terungkap dan ini kurang lebih Inter akan mengantongi 18 sampai 20 juta euro. Jadi Inter ya dengan prestasi yang mereka capai ini juga mendapatkan sponsor, terus juga banyaklah dari mana-mana gitu loh. Jadi semoga aja Inter dengan bisa masuk ke Piala Dunia antar klub dan Inter tidak jadi dijual dan Suning bisa mempertahankan. Kebayang ya kalau Inter juara Piala Dunia antar klub berapa tuh hadiahnya, sahabat Bob. Jadi ya kita terus juara Liga Champion ya, walaupun kalau bicara Piala Dunia antar klub kan musim depan ya. Jadi semoga aja ya karena Inter akan kebantu secara keuangan dan Suning juga masih bisa terus di Inter dan gue yakin Suning bisa berjaya di Inter. Terus juga sedikit gua update bahwa ternyata intensitas Inter untuk Jalo ini berjalan ya. Inter lagi coba mengeksekusi supaya benar-benar di musim depan Jalo ini bisa ke Inter. Ini lagi intensitasnya terjadi antara manajemen dengan perwakilan dari Jalo. Semoga benar-benar Jalo bisa merapat ke Inter. Jadi benar-benar kita mendapatkan pemain-pemain gratis dan bagus-bagus dan juga masih muda, sahabat Bob ya. Happy masih sahabat Bob. Jadi kita semoga nanti kita juga melawan Frosinone juga menang karena kita akan international break. Setelah itu kita ketemu dengan Juve dan persiapan Inter juga harusnya lebih santai, sahabat Bob ya. Bagaimanapun selamat sekali lagi buat Inter kita yang sudah melaju ya ke Piala Dunia antar klub dan sistem gugur di Liga Champion. Karena Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.